Sendiri itu tenang. Karya Puan. Dulu aku merasa punya banyak teman adalah hal yang menyenangkan. Ada yang bisa diajak pergi main bareng, ngobrolin apapun rame-rame, punya tempat curhat. Ya, selayaknya memiliki orang yang selalu ada untukku. Tapi semua berubah ketika rasanya hanya aku yang berputar sendirian di luar lingkaran. Sedang semua temanku diam-diam memperkecil lingkaran dan bersenang-senang di dalamnya tanpa aku. Entah apa yang telah kuperbuat hingga mereka semakin hari semakin mengucilkanku. Hingga akhirnya aku sadari, ternyata mereka tidak menyukai sifat jujur dan belak-belakanku. Sayup-sayup kudengar mereka tidak suka jika aku mulai menyanggah obrolan mereka yang sudah mengarah ke menggunjingkan seseorang. Mereka tidak suka jika aku mengomentari penampilan mereka. Mereka menganggap semua niat baikku adalah sebuah larangan tanpa alasan. Dan menganggapku sebagai orang yang gak asik. Sungguh tidak masuk akal. Aku kira mereka akan mengerti dengan sifatku dan sifat satu sama lain. Aku kira pertemananku dengan mereka dilingkupi dengan keapa adanya diri masing-masing. Kukira mereka akan langsung mengatakan padaku apa yang tak mereka sukai dariku. Ternyata tidak. Prinsip mereka, semua harus bersifat sama. Satu berbeda, maka dikeluarkan dari lingkaran. Semakin ku memikirkannya, semakin membuatku sedih. Sedih jika pertemanan yang selalu kusyukuri, bahkan kubangga-banggakan itu, ternyata begitu menyedihkan. Tak ada gunanya lagi berteman, tapi tak benar-benar dianggap teman. Oleh sebab itu, aku pergi menjauh dari mereka dan memutuskan untuk berteman dengan diriku sendiri. Iya, nulis diary. Gue kira udah gak ada lagi yang nulis di diary. Karena kan udah ada Twitter ya buat ngebacot. Seorang perempuan berambut sebahu dengan santainya duduk di kursi sebelahku dan menyapa, tapi tidak dengan santai. Padahal aku tidak kenal siapa dia. Perempuan itu tersenyum ke arahku, padahal sudah kutatap dengan pandangan tidak ramah. Aku menghentikan kegiatan menulisku dan membereskan semua barang. Bangkit berdiri dan mencari tempat duduk lain. Namun belum aku melangkah, dosenku sudah memasuki kelas dan semua mahasiswa sepertiku kocar-kacir mencari tempat duduk secara sembarangan. Alhasil, aku kembali ke tempat dudukku dan melengus kesal. Aku tahu perempuan di sebelahku tadi tertawa kecil, seperti sedang menertawakanku. Menjengkelkan sekali. Aku sesekali mengubah posisi dudukku agar nyaman selama memperhatikan dosen. Tak sengaja, aku melirik ke samping tempat perempuan menjengkelkan tadi duduk. Dia terlihat serius memperhatikan dosen. Dia dengan telaten menyalin semua yang dipaparkan oleh dosenku, baik secara lisan maupun semua tulisan yang ada di papan tulis. Aku sempat kagum dibuatnya. Jika diteliti, penampilan luarnya tidak terlihat seperti anak rajin. Rambutnya pendek sebahu, memakai anting berwarna hitam, baju kemeja yang setengah terbuka dan kaos dalam berwarna hitam. Untuk melengkapi hasil analisisku, dengan perlahan aku melirik ke bawah meja. Dia memakai celana jeans yang juga berwarna hitam dan sepatu putih yang sudah hampir keabu-abuan. Oke, lengkap sudah hasil analisisku untuk bisa mengatakan bahwa dia adalah perempuan tomboy yang rajin. Aku manggut-manggut dan melanjutkan kembali memperhatikan dosen. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Tugas untuk modul 1
Dibuat secara berkelompok ya. Cukup 2 orang saja setiap kelompok. Sekian. Dan perkuliahan pertamaku berakhir. Kita sekelompok ya? Ujar perempuan berambut pendek itu. Aku diam sebentar sebelum akhirnya mengatakan, "Enggak, gue sendiri." Tunggu dulu. Lo nggak dengar dosennya nyuruh buat berkelompok? Lo mau gitu udah susah-susah buat tugas sendiri, tapi nggak ada nilainya. Karena lo nggak ngikutin instruksi itu dosen. Aku terdiam sejenak. Dia ada benernya juga sih. Akhirnya aku mengokekan tawarannya. Oke. Nah, mantep. Habis kuliah shift 3 kita ketemu di perpustakaan, oke? Setelah itu dia berjalan meninggalkanku. Pukul 4 sore, aku sudah berada di perpustakaan. Tak lama menunggu, aku melihat perempuan berambut sebahu tadi berjalan ke arahku. Ayo mulai. Gue cari bahan untuk bagian awal, lo bagian akhir. Gimana? Biar cepat selesai. Aku hanya mengangguk mengikuti maunya. Beberapa menit kami sibuk dengan tugas masing-masing, sampai akhirnya dia membuka obrolan. Nama lo siapa? Aku menjawab, "Nola." Oke, gue Filan. Aku mendengarnya tapi tetap sibuk dengan tugasku. Dari SMA mana? Dwi Pura. Aku kembali menjawab dengan singkat. Tiba-tiba dia berhenti menulis. Dwi Pura? Bukannya banyak ya anak Dwi Pura yang kuliah di sini? Kenapa lo sendirian doang? Gue perhatiin lo sendiri doang. Dan lagi aku diam tak menggubris. Dia masih memandangku beberapa saat, namun setelahnya mengatakan, Oke, memang sendiri itu lebih tenang. aku tertegun. Meliriknya sekilas, dan dia kembali sibuk membalik-balikan diktat, seolah pura-pura tidak mengatakan apapun tadi. Tanpa sadar, aku tersenyum dengan apa yang barusan dia katakan. Aku tak mengapa tak punya teman. Setidaknya, aku pernah bertemu dengan orang yang sepemikiran denganku.